Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja Korea Utara setelah ayahnya gagal dalam misi dan dieksekusi. Ia pun dipenjara bersama adik perempuannya. Untuk menyelamatkan adiknya, ia pun setuju menjadi mata-mata dan menyusup ke Korea Selatan dengan menyamar sebagai siswa SMA. Sambil menjalankan misinya, dia terjebak dalam kondisi politik antara kedua negara dan berjuang untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Still in Nox TV. Di tahun 2009, tepatnya di Korea Selatan, terdapat seorang agen khusus Korea Utara bernama Lee Young Ho yang sedang menikmati makan malam di sebuah warung kaki lima. Tapi jangan salah, nenek pemilik warung ini ternyata juga seorang agen dan malam itu keduanya merayakan keberhasilan misi terakhir Young Ho. Karena agen di Korea Selatan telah selesai, rencananya ia akan menyeberang kembali ke Korea Utara untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tapi sayang sekali, ketika tiba di pelabuhan, dirinya sudah dibuntuti oleh pasukan SWAT yang dipimpin oleh Badan Intelijen Korea Selatan. Ternyata pemerintah Korea Utara memutuskan untuk membuang Lee Young Ho dengan cara membongkar penyamarannya. Bahkan semua yang dijanjikan kepadanya selama ini hanyalah bualan semata, dan itu artinya kini ia tak bisa lagi bertemu dengan kedua anaknya. Film kemudian berpindah memperlihatkan seorang kolonel bernama Sanchul yang sedang mengunjungi sebuah penjara tempat di mana kedua anak Lee Young Ho ditahan. Sang kolonel tadinya berencana untuk menembak mati keduanya karena kini dianggap sudah tidak berguna, namun setelah diperhatikan kembali, ternyata putra sulung Lee Young Ho yang bernama Min Hun memiliki bakat yang luar biasa. Di sini sang kolonel kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ayah Mi Young Hun telah berkhianat. Oleh karena itu, Mi Young Hun dan adiknya juga harus dihukum mati. Namun hukuman itu akan dicabut jika ia mau mengabdikan dirinya untuk negara dengan cara bekerja sebagai agen khusus. 2 tahun kemudian, tepatnya di Korea Selatan, terlihat seorang agen Korea Utara dari unit 35 sedang membantai rekan-rekannya yang berasal dari unit 8. Malam itu, sang agen yang biasanya dijuluki Big Dipper berhasil membunuh 3 agen sekaligus, dan keesokan paginya saat ketiga jasad itu ditemukan, Badan Intelijen Korea Selatan jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Mengapa para agen dari Korea Utara itu saling membantai satu sama lain? Nampaknya ini ada hubungannya dengan masalah politik di negara mereka, apalagi dengan adanya isu kudeta. Di saat yang sama, kita bisa melihat Mi Young Hun yang sudah berhasil tiba di Korea Selatan dengan berpura-pura sebagai imigran gelap. Tentu saja karena masih tergolong muda, dirinya langsung dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Namun tak lama kemudian, sepasang suami istri datang ke sana untuk mengadopsinya. Keduanya terlihat sangat agamis. Bahkan saat proses adopsi, sang istri tak berhenti berdoa berterima kasih ke Tuhan karena telah mempertemukannya dengan Mi Young Hun. Tapi semua itu hanyalah omong kosong karena sejak awal sepasang suami istri ini juga adalah agen dari Korea Utara. Mulai saat itu, Mi Young Hun akan tinggal di sana dan berpura-pura sebagai anak mereka. Sekilas info saja, kalau sepasang suami istri ini walaupun sesama agen, tapi mereka memiliki misi yang berbeda dari Mi Young Hun. Makanya saat makan malam, Kim menekankan bahwa selama tinggal di sana, keduanya tak boleh mengusik satu sama lain. Intinya, silahkan jalankan misimu dan aku akan menjalankan misiku. Singkat cerita, keesokan harinya dari Mi Young Hun berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang sok jagoan mendatangi anak perempuan itu. Mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan bully siswa lain. Mi Young Hun tetap mencoba cool dan tidak begitu menggubris geng bully tersebut. Ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya. Ternyata namanya persis seperti nama adiknya. Scene kemudian berganti, Mi Young Hun juga diserbu dan dipojokkan oleh geng bully di atas balkon. Dia dipukuli tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah. Tapi ia tetap dingin tak bergeming. Dompetnya ditarik paksa dan mereka menemukan foto keluarganya. Ayah dan adiknya yang cantik, geng itu pun terus membuli dan mengoloknya sebagai anak blasteran Cina Korea yang dianggap rendahan. Dan ketika posisinya semakin tersudutkan, Pak Guru datang menyelamatkannya. Mi Young Hun kemudian berjalan pergi sampailah ia di lorong ruangan tari dan balet. Hein nampak sedang mengintip dari luar dan Mi Young Hun menghampirinya, dan si cowok kaku serta pendiam itu tiba-tiba bicara kepada Hein. 너한텐 왜 그러는 거야? 이유 같은 거 없어.
Ketika ada di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk Hae-in dan Myung-hun. Geng bully bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru. Tanpa protes, Myung-hun membersihkan jendela dengan tekun. Sementara Hae-in mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Myung-hun. Sesampainya di rumah, Myung-hun mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon yang ternyata itu adalah misi pertamanya. Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman namanya Big Dipper. 이제부터 남조선에서 네 임무를 말해 주겠어. 복두성은 자제 없어요. 케이크 하나 주십시오. 잠시. 저는 넉넉하게 넣습니다. Kembali ke sekolah, ketika ia masuk kelas, Hae-in sedang dibully habis-habisan oleh siswa lain. Dia dilempari sampah yang banyak sekali jumlahnya. Dengan sabar, ia membersihkannya. Dan Myung-hun yang merasa kasihan dengan tenang, dia membantu Hae-in merapikan semuanya. Setelah kejadian itu, mereka kembali belajar. Ketika pelajaran biologi, saat Myung-hun diam-diam memperhatikan Hae-in, ia dikagetkan dengan pertanyaan sulit dari Pak Guru. Dengan peka, Hae-in ingin memberikan kunci jawaban. Myung-hun sepertinya dalam kesulitan. Tapi ini yang dia lakukan. 백섬색체가 전자의 성염색체는 빈선 분열이 이루어집니다. 유전은 체세포에 의한 유전으로 같은 염색체인 정답은 5번입니다. Scene berpindah ke ruang tari dan musik. Selepas kelas hari itu, Myung-hun mencoba memainkan piano. Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya, adik yang sangat disayanginya. Tiba-tiba Hae-in masuk dan Myung-hun pun terkaget dan berhenti bermain piano. Kemudian dia pergi meninggalkan Hae-in. Ternyata Hae-in menyukai tari balet. Ketika dia sedang berlatih, geng tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Myung-hun mendengarkannya. Meski berseragam SMA dan berstatus pelajar, Myung-hun tetaplah agen rahasia. Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya untuk mencari agen Big Dipper. Dengan motornya, ia beraksi. Perburuan yang seru pun terjadi. Kejadian itu membuat Myung-hun mulai ditandai oleh polisi. Dia dicurigai secara serius karena telah menimbulkan kekacauan. Myung-hun mencoba menenangkan dirinya. Menjadi orang lain memang melelahkan. Usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat, dia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Seketika itu, ia mendengar ada suara gadis dari lab sekolah. Di sana Hae-in sedang dibully oleh geng bully. Uang miliknya dirampas oleh geng bully. Tak hanya itu, seragamnya pun sampai robek oleh anak-anak nakal. Dan Myung-hun bergegas masuk melihat Hae-in teman sebangkunya dilecehkan oleh geng bully. Ia tak banyak bicara dan cuek langsung bertindak. Keesokan harinya, sikap dingin Myung-hun sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam situasi tegang diburu polisi, ia menjadi sangat waspada terhadap serangan apapun, termasuk serangan yang ini. Di kelas, Myung-hun tidak melihat Hae-in masuk sekolah hari ini. Scene berpindah ketika geng bully yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Myung-hun dan ingin membalaskan dendamnya. Ia datang menghampiri mereka. Dia khawatir dan menanyakan keberadaan Hae-in. 어딘지 알지? Myung-hun pun sempat mengunjungi tempat bekerja part-time Hae-in. Dia terus mencari temannya itu kemana-mana. Dalam kebingungan akan keberadaan Hae-in, sepulang sekolah ia dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Hae-in. Dengan rambut barunya, ia mendatangi Myung-hun. Myung-hun nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin berjalan pergi. Tapi Hae-in menahannya dan ia meminta bantuan Myung-hun, di mana ia sangat ingin bekerja di sebuah tempat kursus balet. Namun untuk bisa bekerja di sana, dirinya membutuhkan persetujuan dari keluarga. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Myung-hun yang berpura-pura sebagai kakaknya. Ternyata selama ini Hae-in seorang yatim piatu.
Saat akan keluar dari gedung tersebut, Myung-hun tak sengaja melihat sepasang anak kecil yang sedang bermain di taman. Hal itu mengingatkannya dengan sosok adiknya yang kebetulan sekali memiliki nama yang sama dengan Hae-in. Singkat cerita, malam itu keduanya sempat mampir ke taman kota dan Hae-in banyak bercerita soal cita-cita di masa depan, di mana ia sangat ingin pergi ke Jerman untuk mendalami balet. Di saat yang sama, saat ini Big Dipper berhasil menemukan keberadaan agen unit 8 lainnya yang tak lain adalah Kim dan istrinya. Semua penyamaran mereka pun terbongkar karena rekan bisnis narkoba mereka kemarin yang juga seorang agen dari unit 35 ternyata telah berkhianat. Namun alasan utama mereka ke sana adalah untuk mencari sebuah paket yang infonya tersimpan dengan rapi di sebuah berangkas. Istri Kim memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersedia memberitahukan kode dari berangkas tersebut. Namun ujung-ujungnya nyawanya tetap dihabisi. Di lain sisi, Kim sendiri sejak tadi asik menikmati musik menggunakan earphone-nya, makanya tak sadar sama sekali akan kedatangan Big Dipper. Berangkas itu ternyata berisikan uang dolar dalam jumlah yang sangat banyak, namun di dalamnya juga terdapat beberapa paket khusus. Setelah semuanya diamankan, Big Dipper menyuruh kedua rekannya untuk balik ke markas duluan. Karena saat ini ia sedang menunggu kedatangan Myung-hun untuk balas dendam. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun sejak masuk ke rumah, Myung-hun pun sudah sadar ada yang tidak beres. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit. Terlepas dari umurnya yang masih belia, Myung-hun ternyata berhasil mendominasi pertarungan dan membuat musuhnya kewalahan. Bahkan Big Dipper hampir dibuat tewas menggunakan sebuah kabel TV. Sayang sekali, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah senjata tajam untuk melepaskan dirinya, tapi pada akhirnya setelah berhasil membunuh musuhnya, Myung-hun pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari lokasi. Tapi tentu saja semua jasad dan barang di rumah itu tak boleh diendus oleh pihak kepolisian. Makanya ia kemudian memotong pipa gas serta memasukkan sebuah pisau ke microwave untuk memicu ledakan besar. Sesuai protokol, begitu markas sebelumnya hancur, Myung-hun harus kembali mencari agen unit 8 lainnya untuk berteduh, dan kali ini terlihat ia mendatangi nenek yang kita lihat di awal film. Nenek itu merawat dan menjaga Myung-hun, itulah tugasnya berada di Korea Selatan. Dan ketika mereka usai berbelanja, mobil patroli polisi datang mendekat. Myung-hun kemudian panik, tapi nenek dengan tenang dan kalem menghadapi polisi tersebut. Tugas nenek berada di sini adalah memastikan semua agen terawat dan tetap hidup. Untuk Myung-hun lah nenek bertahan di tempat yang berbahaya itu. Ketika Myung-hun menceritakan keluarganya dan menunjukkan sebuah foto, nenek pun tersadar bocah ini adalah anak dari seorang agen yang dulu datang ke warungnya. Waktu berlalu, Myung-hun yang sudah pulih mendapatkan misi baru sekaligus misi terakhirnya. Kolonel Moon memintanya merebut sebuah barang penting yang telah direbut oleh agen lain. Sebagai imbalannya, dia bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sambil menonton video dari adiknya, kerinduan dan rasa sayang pada Hae-in membuat ia mengiyakan misi yang sangat membahayakan nyawanya tersebut. Sebagai agen rahasia yang masih muda, mahir menjalankan misi, ia masuk ke arena musuh dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon. 내가 시가 300억 원입니다. Setelah misi selesai, Myung-hun terpikir untuk mampir ke toko baju sebelum meninggalkan Korea Selatan. Dia membelikan sweater baru untuk nenek pemilik warung. Myung-hun yang dingin dan cuek itu ternyata punya kelembutan hati pada nenek yang telah menjaga dan merawatnya. Ketika ia sampai di warung nenek, dia makan dengan lahap dan setelah itu memberikan hadiah kepada nenek. Nenek mengatakan bahwa seleranya jelek karena warnanya norak, tapi keakraban itu segera usai. Dengan sedih sama seperti ayahnya waktu itu, ia pun berpamitan. 할머니, 아프지 마시라요. 나 신경 쓰지 말고. Satu lagi orang yang ingin ia kunjungi, dia mengunjungi tempat Hae-in berlatih menari balet dan ia berpamitan kepada Hae-in. 가끔 연락할 거지?
Setelah itu, ia berada di taman bergambar peta dunia. Dia memindahkan permen karet yang diletakkannya kemarin dari lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara. Ya, dia ingin pergi ke sana. Adiknya yang ia sayangi memang berada di sana. Scene berganti dengan ia membawa barang yang diminta Kolonel Moon. Myung-hun akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal. Tapi ternyata pemilik kapal yang akan mengantarkan ia adalah seorang agen rahasia juga. Dengan tiba-tiba orang itu menusuk Myung-hun. Ia tidak terima jika Myung-hun membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara. Perkelahian yang terjadi membuat Myung-hun terluka. Tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil ia lumpuhkan. Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Myung-hun yang merasa dirinya semakin tidak aman mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung. Tapi ketika sampai di dekat warung, dia melihat nenek dalam kepungan polisi. Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya, termasuk Myung-hun yang ada di situ, berteriak keras dan memberi kode dan meminta Myung-hun segera pergi dari tempat itu. Myung-hun sempat ragu karena dia ingin menolong nenek, tapi semua terlambat. Peluru menembus sweater pemberian Myung-hun tepat pada jantung nenek. Nenek pun harus mati saat itu juga, dan Myung-hun berlari menyelamatkan diri sekencang-kencangnya sambil menahan rasa sedihnya. Karena perlindungan pertamanya telah gugur, ia memutuskan untuk pergi sambil menahan lukanya yang semakin parah. Myung-hun datang kepada orang yang tepat. Hae-in dengan sangat perhatian merawatnya yang terluka. Ketika sedang menemani Myung-hun yang beristirahat, berita dalam televisi membuat Hae-in tahu siapa Myung-hun sebenarnya. Sementara itu, pemerintah Korsel menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicurigai sebagai mata-mata. Semua harus dimusnahkan. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Myung-hun. Ia menganggap Myung-hun telah berkhianat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu. Walaupun kenyataannya bukanlah demikian. Dengan licik, Kolonel Moon merencanakan pertukaran dengan Myung-hun. Dan itu ditukar dengan keselamatan Hae-in, adik Myung-hun, yang dibawa ke Korea Selatan. Ini melibatkan adiknya dan ia benar-benar tidak bisa tinggal diam. Ia lalu pergi diam-diam meninggalkan Hae-in dan meninggalkan foto keluarganya serta secarik surat yang sangat penting. Setelah membaca surat itu, entah kenapa Hae-in segera menelpon polisi. Sementara itu, Myung-hun yang sangat emosional berhasil sampai ke tempat perjanjiannya dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Myung-hun kaget, sedih, campur marah melihat adiknya disandra oleh agen mata-mata anak buah Kolonel Moon. Karena orang yang disayanginya disakiti, kemarahannya pun langsung dikeluarkan dengan berteriak dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Sebagai seorang kakak yang sangat mencintai adiknya, Myung-hun mencoba menyelamatkan adiknya. Ketika adiknya dibawa pergi, Myung-hun mengejarnya dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya polisi mampu mengamankan Hae-in. Sementara itu, Hae-in teman sekelasnya malah diculik oleh agen bawahan Moon. Ketika tahu kondisi adiknya telah aman, Myung-hun baru mendapat kabar bahwa teman dekatnya yang sedang dalam bahaya. Perasaannya semakin bercampur aduk. Adiknya yang sangat ia cintai kini berada di tempat yang aman bersama polisi Korea Selatan. Tapi teman baiknya malah disandra oleh Kolonel Moon. Lalu di jalanan kota, Myung-hun menangis sejadi-jadinya karena merasa putus asa dengan semua kejadian yang dialaminya. Meski menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih menyala. Dia mendatangi markas Kolonel Moon seorang diri untuk menyelamatkan sahabatnya Hae-in, dan inilah yang terjadi. Myung-hun akhirnya bisa membawa Hae-in pergi dari situ, tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati. Meskipun Myung-hun dalam posisi tersudut, dia meminta Hae-in untuk pergi menyelamatkan diri. Kini ia berhadapan langsung dengan Kolonel Moon, namun tak lama kemudian seorang polisi pun datang. Mereka bertiga saling adu argumen dan siap menembak.
Myung-hun yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhirnya dia memilih untuk menembak Kolonel Moon dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Singkat cerita, polisi berhasil membawanya keluar dari tempat itu. Kolonel kini telah mati dan misi pun telah berakhir. Masih tersisa satu hal yang Myung-hun inginkan, yaitu bertemu dengan adiknya. Tapi di perjalanan bersama Hae-in di dalam mobil, ia pun mendekati ajalnya. Dengan perlahan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hae-in pun menangis sekeras-kerasnya dan film pun berakhir.